Mayat menunggu di kursi penumpang. Karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Hujan deras sejak sore tadi belum juga reda. Di jalan raya pantai selatan yang biasanya ramai sekarang sepi sekali. Sesekali ada sorot lampu mobil yang lewat membelah genangan air seperti pisau. Arif mengemudikan Avanza tua miliknya dengan kecepatan sedang. Jari-jari tangan kiri mengetuk-metuk setir mengikuti irama lagu dangdut lawas yang sedang diputar dari radio. Dia baru saja pulang dari rumah sakit di kota sebelah setelah menjenguk adik iparnya yang melahirkan prematur. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Sekitar 2 jam lagi ia akan sampai ke rumahnya yang berada di desa kecil dekat dengan pantai. Di tikungan tajam yang dekat bukit kecil, terdapat mitos yang menyeramkan. Warga sekitar menyebutnya dengan Bukit Kera, karena konon dulu banyak monyet liar tinggal di sana sebelum pohon-pohon ditebang habis. Arif melihat sesosok manusia sedang berdiri di pinggir jalan sendirian. Orang itu tanpa payung, tanpa tas dan hanya berdiri diam menghadap ke arah mobilnya. Orang gila, pikir Arif sambil mengurangi kecepatan. Tapi saat lampu depan menyapu sosok itu, Arif merasakan bulu kuduknya berdiri hingga seluruh tubuh. Orang yang berdiri di pinggir jalan seorang perempuan dengan baju putih yang sudah basah kuyup menempel di tubuh. Rambutnya panjang terurai dan menutupi sebagian wajah. Tangan kanannya memegang sesuatu yang tampak seperti tas kain kecil. Yang paling membuat Arif menelan ludah adalah wajahnya perempuan itu terlalu pucat dan hanya diam tanpa bergerak. Entah kenapa Arif merasa mata itu sudah lama menunggunya. Ia tahu seharusnya tidak berhenti. Semua cerita horor yang pernah didengarnya sedang berteriak di dalam kepala. Jangan pernah menolong orang di jalan saat malam. Apalagi di sekitar Bukit Kera. Tapi tangannya sendiri yang memutar setir ke pinggir. Entah kenapa rasanya seperti ada tali tak terlihat yang menarik kemudi, lalu kaca jendela diturunkan setengah. "Mbak, mau kemana? Hujan-hujan gini?" tanya Arif dengan suara yang terdengar lebih kecil dari yang diinginkannya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang Arif dengan lama sekali, seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu dengan gerakan lambat, dia berkata, "Ke pantai. Mau pulang?" Suara perempuan itu terdengar aneh. Terlalu datar dan kosong. "Naik aja, Mbak. Saya antar sampai pertigaan dekat masjid. Dari situ kan dekat ke pantai." Arif mengajaknya. Perempuan itu mengangguk pelan 1 kali, lalu berjalan ke sisi penumpang tanpa suara langkah. Pintu dibuka dan perempuan itu duduk di kursi depan. Sabuk pengaman tidak dipakai. Tas kain kecil itu diletakkan di pangkuannya. Arif menyalakan lampu dalam sebentar dan berpura-pura mengecek spion. Sekilas dia melihat wajah perempuan itu di bawah cahaya kuning redup. Kulitnya memang sangat pucat, bibirnya terlihat kebiruan. Ada bercak kehitaman di leher sebelah kiri, seperti bekas remasan jari-jari yang sangat kuat. Tapi yang paling membuat jantung Arif hampir copot adalah, di bawah cahaya lampu, ia bisa melihat jelas bahwa dada perempuan itu tidak naik turun sama sekali. Bisa dibilang perempuan itu tidak bernapas. Arif menelan ludah berkali-kali. Tangan kanannya gemetar saat memasukkan gigi. Mobil mulai bergerak lagi. Sepanjang jalan, perempuan itu diam saja. Tidak mengeluh dingin, tidak mengeluh basah, tidak meminta radio dimatikan meskipun lagu dangdutnya terdengar nyaring di ruang kabin yang sempit. Hanya sekali dia berbicara, saat mereka melewati pohon beringin besar yang akarnya menjalar sampai ke aspal. "Mas,
Nanti kalau sampai pantai, tolong jangan berhenti di bawah pohon kelapa yang miring itu ya, pinta perempuan itu. Kenapa, Mbak? Di situ, ada yang nungguin. Arif tidak berani untuk bertanya lagi. 10 menit kemudian mereka sampai di pertigaan dekat masjid. Arif memperlambat laju mobil, hendak bertanya apakah perempuan itu mau turun di sini. Tapi, kursi penumpang sudah kosong. Tas kain kecil itu masih ada di sana. Kini tercium bau amis yang samar-samar, seperti bau ikan busuk yang sudah lama terendam air laut. Arif segera mematikan mesin. Tangannya gemetar hebat saat membuka tas kain itu. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah KTP lama yang sudah menguning. Foto di KTP itu adalah wajah perempuan tadi dengan nama Siti Rahayu. Tanggal lahir 12 Maret 1987. Alamat Dusun Karangrejo, Desa Puger Kidul. Tapi yang membuat Arif menjerit kecil dalam mobil adalah tanggal kedaluarsa di pojok kanan bawah. KTP itu sudah mati sejak 14 tahun lalu. Arif menoleh ke kursi penumpang lagi. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sandaran kursi, masih terlihat jelas bekas basah berbentuk tubuh manusia. Seperti seseorang baru saja bangun dari posisi duduk lama. Airnya masih menetes pelan ke lantai mobil. Di bawah tetesan air itu, tertinggal satu kalimat yang ditulis dengan jari di jok mobil Arif, entah dengan apa perempuan itu menulisnya. Besok malam aku tunggu di kursi yang sama. Jangan ganti supir. Arif tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke rumahnya malam itu. Yang dia ingat hanya 2 hal. Yang pertama, sejak malam itu, setiap hujan deras, radio mobilnya selalu otomatis menyala sendiri dan memutar lagu dangdut yang sama, meskipun semua kabel sudah dicabut. Yang kedua, setiap kali melewati Bukit Kera, dia tidak pernah berani menoleh ke kursi penumpang. Karena dia sudah tahu, di sana selalu ada seseorang yang duduk dia menunggu dengan sabar, seperti orang yang tidak punya tempat tujuan lagi. Tamat.